Oke, mungkin saya ulangi lagi karena tadi kelupaan di record. Jadi si teorema binomial ini ya membantu kita ketika kita mau menghitung A plus B pangkat N, misalkan apa ya? Ya ditanya berapa sih koefisien dari suku ini gitu ya. Nggak mungkin kan menjabarkan satu persatu. Nah, itu bisa pakai rumus ini. Jadi A plus B pangkat N itu sama dengan sigma dari kombinasi NK, A pangkat N min K, B pangkat K. Indeksnya si K jalan dari 0 sampai si N. Nah, ini juga berlaku kebalikannya kalau misalkan A pangkat K, B pangkat N min K. Nanti hasilnya kalau dijabarkan bisa sama dengan ini. Nah, ini digunakan untuk apa lagi selain yang tadi saya sebutkan? Misalkan contohnya di sini, kita diminta untuk ekspansi si ekspresi ini. X min 4Y pangkat 4 dengan teorema binomial. Jadi di sini kita punya N-nya pangkat N-nya itu 4 gitu ya. Nggak mungkin kan? Ya, karena ini masih 4, boleh aja misalkan kalian apa menjabarkan satu persatu X min 4Y kuadrat dikali X min 4Y kuadrat karena kita sudah hafal apa rumus kuadrat gitu ya. Nah, tapi tetap aja kan istilahnya apa namanya? Ya kurang efisien lah kalau istilah nah olim gitu nguli gitu ya. Oke, misalkan nomor 2, bilangan manakah yang lebih besar 1,01 pangkat sejuta atau 10.000 gitu ya. Nah, kalau kalau kita mikir kasaran, satu dipangkatkan berapapun kan satu gitu ya. Nah, nah kira-kira lebih besar mana? Nah, itu bisa dilihat dari teorema binomialnya. Diperoleh dari mana? 1,01 itu kan diperoleh dari 1 tambah 0,1. Nah, 0,1 dipangkat sejuta berapa? Ya, 0,01, sorry. Kemudian di sini kita disuruh membuktikan yang nomor 3, 2 pangkat N sama dengan sigma dari si kombinasi NK. K-nya dari 0 sampai N. Nah, ini diperoleh dari mana? Kok dapatnya ini? Ya, 2 pangkat N itu kan sama dengan 1 plus 1. Istilahnya kan kayak gitu. Oke, kita bahas yang nomor 1. Oke, sebenarnya ada kan di slide eh, setelahnya ini. Tapi saya pengen tahu kalian masih ingat nggak rumusnya tadi? X min 4Y pangkat 4. Kalau dibuat si binomialnya tadi. Ini misalkan kalau kalian mau pakai rumusnya tadi, berarti si A-nya adalah X gitu ya. Tadi A plus B bukan? Saya lupa. Ini misalkan si A-nya. Si B-nya siapa? Min 4Y gitu ya. Terus si N-nya adalah si 4. Nah ini N-nya. Sehingga di sini K-nya jalan dari berapa sampai berapa? Dari 0. Kok merah juga. Jadi di sini indeks K-nya jalan dari 0 sampai berapa? 4 ya. 40. Oke, di sini kombinasi NK. NK berarti jalannya dari 4. Ini K. Oke, A-nya siapa? X. X pangkat N min K. Berarti 4 min K. Min 4Y pangkat K. Gitu ya. Nah, kalau dijalankan berarti apa? Kombinasi 40 X pangkat 4. Ini pangkat 0 kan 1. Kombinasi 41 41 X pangkat 3 3 min 4 Y Y. Ditambah berapa tuh? 42 42 X X pangkat 2 pangkat 2 min 4Y pangkat 2 ya. Ditambah
kombinasi 43 X min 4Y pangkat 3 tambah 4. Kok 40? 4 berapa? 4. X pangkat 0 itu 1, berarti tinggal min 4Y pangkat 4. Oke. Jadi hati-hati ketika kamu punya X min 4Y. Bukan B-nya 4Y, tapi minus. Jadi ini kita punya teorema binomialnya kan A plus B. Jadi kalau misalkan X min 4Y, berarti B-nya itu min 4Y. Nah, di sini juga kasih kurung. Biasanya kalau kamu nggak kasih kurung, dikiranya X kuadrat min 4Y kuadrat. Jadi padahal ini kan perkalian gitu ya. Jadi kita punya berapa? Kombinasi 40 itu 1. Berarti X pangkat 4. Kombinasi 41 itu 4. 4X pangkat, berarti ini min 4 dikali 4 berarti 16. X pangkat 3Y gitu ya. Oke, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Jadi di sini kita punya X pangkat 4. 4 dikali min 4, jadi dapat min 16. Kemudian di sini kombinasi 42 itu 6. X kuadrat. Min 4 dikuadratkan 16 Y kuadrat. Jadi kita punya 16 kali 6 itu 96. Kemudian kombinasi 43 itu 4. Ini X pangkat 1. Min 4 pangkat 3 itu 64. Min 64 jadi min 64 kali 4 min 256. Kemudian di sini min 4 pangkat 4 256 Y pangkat 4. Oke, tadi kita sudah bahas, maksudnya sudah saya kasihin untuk 1,01 dengan 10, berapa tadi? 10.000 ya? Oke. Nah, 1,01 itu kan bisa ditulis sebagai 1 plus 0,01 dipangkat sejuta, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa si rumus pakai rumus binomial tadi. Yang pertama, berarti kan kombinasi dari sejuta nol, gitu ya. Kombinasi sejuta nol itu 1. Ya, berapapun. N0 itu kombinasi N0 itu 1. Akan sama dengan kombinasi NN gitu ya. Ya, maksudnya hasilnya sama dengan 1 juga. Nah, di sini si gampangannya di sini kalau mengikuti rumus binomialnya, ini kan kita punya yang pertama kombinasi sejuta nol. Terus di sini kan 1 pangkat berapa? Sejuta gitu ya. Masih dikali dengan si 0,01 pangkat 0 kan. Nah, ini kita dapatkan, ini kan 1, ini 1, ini 1. Jadi dapatnya 1. Kemudian yang di sini berarti kan kombinasi 1.001.000. Kemudian satunya pangkat 999.999. Masih dikali 0,01 pangkat 1. Nah, kita lihat nih. Yang seterusnya ini suku positif. Kenapa? Karena di sini dua-duanya positif gitu ya, A dan B-nya. Kalau A dan B-nya misalkan A-nya negatif, B-nya positif, nah bisa aja menghasilkan bilangan negatif. Tapi di sini case-nya karena dua-duanya positif, maka pasti menghasilkan positif semua. Nah, jadi di sini yang apa namanya? Suku kedua diperoleh kombinasinya di sini 1 juta. 1 pangkat ini adalah 1, 0,01 pangkat 1, 1. Berarti ini masih dikali dengan 0,01 kan dibagi 100 ya. Hilang hilang 02-nya. Atau misalkan, oh dicoret di sini biar kelihatan 10.000-nya. Sama aja sih. Oke, jadi tinggal 10.001. Jadi ternyata 1,01 dipangkat 1 juta itu lebih gede, lebih besar dari, ini kayaknya kurang deh.
Lebih dari 10.000. Soalnya tadi kan gitu ya. Kurang itu. Nah, jadi ini dia lebih besar 10.000. Di dua suku pertama dia menghasilkan 10.001. Nah, suku-suku berikutnya ya bisa aja mendapatkan berapa gitu ya. Yang pasti kita hanya menunjukkan dia sudah lebih besar dari 10.000 karena menghasilkan 10.001 itu tadi di dua suku pertama. Oke, yang ketiga diminta menjadi latihan. Tadi kan sudah saya bilang ini tadi eh, ada yang mencoba mengerjakan di aula nggak yang nomor tiga ini? Tadi saya bilang apa hintnya tadi? Dua pangkat N ini bisa dinyatakan sebagai apa ya? 1+1. 1+1 gitu ya. Kemudian ya jalankan aja sih itunya. Ada yang contoh nggak? Oh, nggak ada yang contoh ya. Jadi di forum ini nggak harus saklek apa dari latihan slide ya. Mungkin kalian menemukan soal di buku referensi, buku textbooknya, silakan aja. Ya asalkan ditulis saja. Ini soal di apa buku textbook gitu. Oke, nah misalkan di sini tadi, mari kita coba eh, sat, 2 pangkat N ini, kita disuruh membuktikan 2 pangkat N hasilnya ini. Nah, jadi 2 pangkat N tadi dinyatakan 2 pangkat N sama dengan 1+1 pangkat N. 1+1 pangkat N berarti sigma di sini kita punya K sama dengan 0 sampai si N kan. Sama dengan kombinasi, bukan sama dengan, kombinasi NK, 1 pangkat N min K, 1 pangkat K. Nah, 1 pangkat N min K sama 1 pangkat K, karena si N dan K ini bilangan bulat, ya maka bilangan bulat non negatif, maka pasti ini hasilnya 1 juga kan. Sehingga dia hanya sigma K sama dengan 0 kombinasi NK. Sudah itu aja. Nah, dijalankan aja sigmanya. Berarti kita ketemu N0, kemudian N1, ya udah sama dengan di soal itu. N, N.